Dan yang aku suka dari moisturizer ini adalah dia ini tidak ada eksfoliatornya ya, tidak ada ahannya. Jadi kalau misalkan mau dipakai setelah kita eksfoliasi. Halo, welcome back to my channel. Sebelum memulai video Mbak Na, jangan lupa like, subscribe, and comment. Bila video Mbak Na bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Thank you. Oke, kali ini aku punya dua moisturizer gel. Punya Implora. Kalau yang ini, Implora 8 kali Ceramide Skin Barrier Moisturizer Gel. Dan ini keluar perdana di tahun 2023. Dan yang ini perdana keluar setelah 2 tahun ya kan. Ya, baru keluar Mei 2025 akhir ya. Namanya juga panjang banget, namanya Implora 8 kali Ceramide Skin Barrier Rich Moisturizer Gel. Nah, sebenarnya bedanya apa sih, nanti kita akan bahas sama-sama ya teman-teman. Itu cocoknya yang pakai yang mana nih? Dari sisi packaging ini udah kelihatan beda banget ya. Yang dulu ini airless pump ya. Kalau yang sekarang, yang saat ini, dia ini pot jar. Yang dulu isinya 50 ml dan bisa di refill. Sementara kalau yang ini isinya 30 ml ya. Dan ini gak ada refillannya. Aku udah pakai moisturizer ini udah lama banget nih lihat. Kemudian kalau yang baru ini ya, packagingnya itu dia dari kaca. Gokil sih Implora ini. Nih, ini kaca tapi ini kece banget ya. Di sini ada tulisan Imploranya. Ada emboss Imploranya. Nih. Packingnya keduanya kece badai. Oke, dari sisi tekstur, aku akan bahas yang lama dulu nih. Dari sisi tekstur ini berbeda pasti ya. Kalau yang baru, kalau yang lama, sorry. Kalau yang lama itu teksturnya gini nih, cepat meleleh gini nih, ya. Dia watery gel, mudah meresap ke kulit dan enggak berbau atau non parfum, non fragrant. Ini Implora Ceramide 8 kali Skin Barrier Rich Moisturizer Gel. Panjang banget dah namanya. Namanya panjang banget dah. Implora nih, namanya panjang banget. Dia tuh untuk teksturnya lebih kental ya. Dia lebih emollient. Nih. Lebih kental, jadi benar-benar yang diperuntukkan untuk kulit kering ya. Cuman walaupun dia itu emollient, dia ini mudah meresap ke kulit. Nah, sekarang dari sisi ingredient teman-teman yang membutuhkan untuk membedakan moisturizer ini bisa di screenshot ya. Nah, untuk persamaan dan perbedaan mendasar ini teman-teman bisa simak. Reagen pelembab itu hampir sama, dan untuk reagen pencerah kulit itu yang berbeda. Yang lama itu ada niacinamide 2%, sementara yang baru itu nggak ada. Dan yang lama itu ada reagen eksfoliatornya atau AHA, sementara yang baru itu nggak ada ya. Nah, yang menarik dari produk baru dia itu ada 7 bahan alami dari ekstrak tanaman yang berfungsi sebagai antioksidan, anti peradangan, pencerah kulit, anti inflamasi, dan anti penuaan. So, kesimpulannya nih, di antara kedua moisturizer ini, dari sisi packagingnya aku lebih suka yang lama ya. Karena yang lama ini airless pump, jadi dia lebih higienis ya. Jadi kita nggak perlu buka tutup gitu toh. Padahal ini tuh apa ya, berat. Ini juga berat sih. Cuman kalau ini kan dia ada refillnya ya. Jadi kita agak lebih ngirit sih ya. Untuk dari sisi harga, sebenarnya dua-duanya ini worth to buy ya. Kalau ini harga untuk pumpnya sendiri emang agak lebih mahal ya. Ini teman-teman bisa simak di sini. Kalau yang ini harganya refillannya itu lebih murah dari pumpnya ya. Kalau yang ini harganya kurang lebih sekitar 25.000 sampai 30.000 rupiah ya, 30 ml. Tapi aku lebih suka yang packagingnya, lebih suka yang ini. Dari sisi ingredient, nah kalau dari sisi ingredient sebenarnya itu nggak jauh beda, cuman bedanya hanya di sisi tekstur. Kemudian kalau yang ini ada niacinamide 2%, kemudian ada AHA-nya juga ya, asam laktat. Kalau yang ini nggak ada niacinamide, kemudian AHA-nya juga nggak ada, karena emang ini diperuntukkan untuk kulit kering dan sensitif. Jadi sebenarnya moisturizer itu tidak perlu ada AHA-nya ya. Jadi tidak perlu ada asam laktat dan kandungan-kandungan eksfoliasi. Dan ini memang bukan produk discontinue ya. Karena kulitku itu kulit kombinasi normal to dry. Jadi sebenarnya pakai yang ini itu oke, pakai ini juga oke. Jadi PR buat Implora ya. Nanti next bikin moisturizer yang untuk kulit kombinasi dong. Kemudian dari sisi kelembaban, tadi udah dites dengan skin analyzer ya. Sebenarnya nggak jauh beda kan dari sisi kelembaban, ini sama-sama bisa melembabkan kulit. Kalau pakai digital skin analyzer itu sama ya, nyobain di tangan. Karena tangan itu adalah bagian dari tubuh manusia yang paling kering. Jadi biar bisa bedain ya sebelum dan sesudah pemakaian moisturizer ya. Dari sisi kelembaban ini sama kalau menurut aku. Tapi di kulit teman-teman mungkin berbeda hasilnya ya. Tapi kalau misalkan di kulitku ini kelembabannya itu sama. Hanya kalau dipakai di kulit wajah
ini lebih nendang daripada yang ini. Moisturizer Implora ini, mana yang harus aku pilih? Ini adalah keputusan yang sangat sulit ya. Karena kedua moisturizer ini sebenarnya cocok di kulit normal tuh teraiku, ya. Tapi aku harus memilih. Bukan berarti aku tidak setia lagi, tapi karena ini lebih melembabkan di kulit aku, jadi aku lebih memilih yang ini. Oke ya, bukan berarti aku tidak lagi memakai yang ini ya, tapi memang ini cenderung lebih nendang untuk melembabkan di kulit aku, ya. So aku lebih memilih yang ini, dan yang aku suka dari moisturizer ini adalah dia ini tidak ada eksfoliatornya ya, tidak ada AHA-nya. Jadi kalau misalkan mau dipakai setelah kita eksfoliasi ya, pakai serum eksfoliasi, pakai ini bisa ya, karena ini nggak ada kandungan niacinamide, tidak ada kandungan eksfoliator juga. So ini aman kalau misalkan kita setelah eksfoliasi pakai ini. Oke, segitu dulu ulasan Rimana, semoga bermanfaat. See you on the next video. Sampai jumpa.